Sisi menatap Kaisar Dewa Bebek Mati di depannya, matanya berbinar dan ekspresinya ingin mencoba. Dia belum mengalahkan Kaisar Dewa Laut Semesta yang kuat. Kaisar Iblis bayangan jahat sebelumnya langsung dijatuhkan, yang mana sungguh tidak memuaskan. Dari mana datangnya bodhisattva perempuan ini? Dia begitu ganas. Mendengar perkataan Chen Sisi, penguasa alam Buddha Matahari Besar tercengang. Apakah semua wanita di sekitar Qin Chen begitu ganas? Sisi, jangan ceroboh. Pria ini adalah leluhur klan Kaisar Mayat Hidup dari Laut Semesta. Dia sangat kuat dan merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa. Dia bukan kucing atau anjing biasa seperti sebelumnya. Akan butuh usaha untuk menghancurkannya. Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh kepada Chen Sisi. Sekalipun dia bersikap angkuh dan sombong, dia tahu betul seberapa kuatnya para leluhur kekuatan dimensi tinggi. Sama seperti Kaisar Negeri Kuno Tianhuang, kakak laki-laki Huang Yuan, dia bukanlah orang biasa. Oh, begitukah? Chen Sisi berkata dengan gembira, lebih menyenangkan berurusan dengan mereka karena mereka bukan orang biasa. Sisi mengepalkan tangannya, dan dengan suara mendengung, napas kematian yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Boom! Dalam sekejap, seluruh kota Jinhu tampak berubah menjadi api penyucian yang gelap, tiba-tiba menjadi dingin dan sedingin es. Klan Kaisar Abadi, aku benar-benar tidak suka nama ini. Chen Sisi melangkah maju, dan dengan suara mendengung, aura dingin yang tersisa darinya bertabrakan hebat dengan aura mengerikan yang dilepaskan oleh Kaisar Dewa Bebek Kematian. Ledakan-ledakan-ledakan. Di dalam kehampaan, dua aura dingin bertabrakan satu sama lain seperti tsunami, meraung hebat, dan sebenarnya perlahan-lahan menolak kekuatan abadi yang dilepaskan oleh Kaisar Dewa Bebek Kematian. His, kekuatan asli Kaisar Bebek Mati benar-benar terkuras abis. Siapa wanita ini? Murid-murid Dewa Alam Buddha Matahari Agung mengecil dan dia gemetar tak dapat dijelaskan. Inilah Kaisar Dewa Bebek Mati, patriark klan Kaisar Abadi dan raksasa sejati di alam semesta. Di era ketika dimensi yang lebih tinggi belum muncul, orang sekuat itu sudah menjadi puncak dari seluruh alam semesta. Bagaimana mungkin seorang pria kuat yang baru muncul mampu melawannya? Apa yang salah dengan dunia ini? Apakah karena saya sudah tua? Aturan kematian. Kamu benar-benar mempraktikkan aturan kematian, dan kamu telah mengembangkan aturan kematian hingga ke tingkat seperti itu. Bagaimana kamu melakukannya? Kaisar Dewa Bebek Kematian mengerutkan kening dan menatap Chen Sisi dengan tatapan bingung. Dia tidak menyangka Sisi sedang mempraktikkan aturan kematian. Aturan seperti ini sulit dicapai puncaknya di alam semesta saat ini. Bagaimana orang ini melakukannya? Kaisar Dewa Bebek Mati tampak bersemangat. Dia merasa kemungkinan besar dia telah bersentuhan dengan rahasia besar tentang mengapa Qin Chen begitu kuat. Pasti ada sarang Qin Chen di dekat tempat ini. Kaisar Bebek Mati berpikir dalam hati, lalu menatap Sisi sambil mencibir, kau hanyalah Kaisar Dewa tingkat menengah, dan kau ingin bertarung denganku. Konyol sekali. Kau adalah seekor katak di dalam sumur, dan kau tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi. Kaisar Dewa Bebek Mati melirik Chen Sisi dengan jijik dan berkata. Pada tabrakan aura sebelumnya, dia telah melihat sekilas tingkat kultivasi Chen Sisi. Baginya, seorang Kaisar Dewa yang hanya berada di puncak tahap menengah, tidak peduli seberapa kuatnya Chen Sisi, tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Ah, benarkah? Chen Sisi mengangkat tangannya, dan harpa sihir hitam kuno muncul di tangannya. Lalu dia berkata, kalau begitu saya ingin mencobanya. Kaisar Bebek Dewa Kematian tampak sedikit kedinginan, tetapi dia tidak mengambil tindakan terlebih dahulu. Sebaliknya, dia bertanya, satu-satunya keraguanku adalah bagaimana kamu mengolah hukum kematian ke tingkat yang begitu murni. Sejauh yang aku tahu, hukum kematian di alam semesta belum lengkap sekarang. Butuh waktu untuk mengolah ke tingkatmu, dan nasibmu tampaknya masih cukup muda. Jika aku berkata demikian, apakah kau akan menundukkan kepalamu dan membiarkanku memenggalnya? Chen Sisi berkata sambil tertawa. Mimpi. Kaisar Bebek Kematian menjawab dengan nada sinis. Lalu kenapa kau bicara omong kosong? Kalau kau ingin bertarung, bertarunglah. Setelah Chen Sisi selesai berbicara, harpa sihir hitam di tangannya mulai dimainkan. Berdengung. Senar sitar bergetar dan lautan energi kematian yang luas langsung menyebar ke arah Kaisar Dewa Bebek Kematian.
Ketika Kaisar Dewa Bebek Mati melihat bahwa Chen Sisi berani mengambil inisiatif untuk menyerang, dia menjadi semakin marah, dan retakan gelap muncul di langit, seolah-olah kegelapan selalu ada di sana. Kegelapan yang tak berujung menyebar bersama kegelapan, bergema di alam semesta, laut, langit dan bumi, seperti palu besar, menghantam pikiran Chen Sisi. Pukulan mental semacam ini membuat kepala Chen Sisi berdengung, seolah tersambar petir. Sungai yang panjang menenangkan jiwa. Murid-murid Chen Sisi mulai berputar seperti cincin tahunan yang gelap, dan lautan jiwanya segera melonjak dan membentang, pada saat yang sama memutus pengaruh kekuatan pencemar di lautan jiwanya. Gerakan lawan masih termasuk dalam polusi abadi, tetapi jauh lebih kuat dari polusi abadi sebelumnya, dan jelas diberkati oleh semacam kekuatan tertentu. Kalau saja Sisi tidak sedang memegang kendali atas alam baka, jiwanya tidak menyatu dengan sungai kematian yang mengalir deras di alam baka, dan dalam proses menyatu dengan Qin Chen, jiwanya pasti sudah mengalami transformasi yang luar biasa. Kalau saja dia adalah seorang kaisar dewa puncak tingkat menengah seperti penguasa alam Buddha Matahari Agung, dia pasti sudah terluka parah, bahkan sudah terjerumus ke dalam perangkap kaisar dewa bebek kematian. Hampir pada saat yang sama ketika polusi mayat hidup menyebar, cahaya gelap telah jatuh, dan ternyata itu adalah tongkat kematian gelap yang memancarkan aura yang mendebarkan jantung. Bukankah ada terlalu banyak harta karun tingkat kaisar dewa dari klan kaisar abadi ini? Qin Chen berseru dalam hatinya. Dia telah memperoleh mutiara kaisar abadi dan pilar langit abadi dari Camilla sebelumnya. Dia mengira kedua harta karun ini sudah sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa tongkat kematian hitam yang dikeluarkan Kaisar Bebek Mati begitu saja jauh lebih mengerikan daripada mutiara Kaisar Abadi dan pilar langit abadi. Ini jelas merupakan harta karun tingkat atas milik Kaisar Dewa. Layak menjadi klan teratas di alam semesta yang melahirkan orang-orang kuat berdimensi tinggi. Dalam kehampaan, kecapi sihir hitam pekat yang dimainkan oleh Chen Sisi tidak lebih lemah dari aura gelap yang dilepaskan oleh tongkat kematian hitam pekat. Dalam sekejap, melodi warna-warni samar dari harpa ajaib bertabrakan dengan tongkat kematian yang hitam pekat. Cahaya hitam dan suara-suara sihir warna-warni memercik kemana-mana, tetapi suara ajaib kehampaan itu tidak memercikkan cahaya piano yang hitam pekat, tetapi samar-samar membawa warna-warna cemerlang. Di lautan alam semesta yang tak berujung, serangkaian suara gemerisik yang merobek kehampaan langsung muncul, menyebabkan gendang telinga orang-orang sakit. Dang! Kecapi sihir hitam dan tongkat kematian saling bertabrakan dengan keras, dan suara keras bergema di kehampaan. Harpa ajaib 6 keinginan. Qin Chen dapat mengetahui sekilas bahwa kecapi ajaib hitam pekat yang dikorbankan Chen Sisi adalah persis kecapi ajaib 6 keinginan yang ditinggalkan oleh Ratu Bulan Dunia Bawah. Namun, setelah dibawa ke alam semesta asli oleh Chen Sisi dan dipelihara selama bertahun-tahun, harpa ajaib 6 keinginan telah merasakan sedikit aura khusus dari dunia bawah, dan hanya energi kematian tak berujung yang mekar. Jelaslah bahwa itu dipelihara dan diubah secara khusus oleh Chen Sisi. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan hebat dalam kehampaan. Ekspresi Chen Sisi tetap tidak berubah. Harpa ajaib 6 keinginan yang pernah digunakannya sebelumnya hanyalah kekuatan ajaib biasa. Tingkat kultivasi Kaisar Bebek Dewa Kematian merupakan tingkat kultivasi Kaisar Dewa Puncak, dan dia juga merupakan patriark klan Kaisar Mayat hidup di Laut Semesta. Bukan saja tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada miliknya, dia juga pasti memiliki pengalaman bertempur yang sangat kaya, jadi tidak mengherankan jika dia dapat memblokir serangan harpa miliknya. Wajah Kaisar Dewa Bebek Kematian berubah drastis. Meskipun dia hanya dengan santai menyerahkan tongkat kematiannya, itu sebenarnya adalah kekuatan sihir abadi, 10.000 bebek kematian aneh. Saat lautan jiwa lawan diserbu oleh polusi mayat hidup, tongkat kematian hitam pekatnya dapat mencabik-cabik lawan kapan saja. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa Chen Sisi benar-benar memblokirnya dengan sangat mudah, dan tidak mengalami kerugian apapun. Bukankah kau seorang kaisar dewa tingkat menengah? Atau ada alasan lain? Kau benar-benar berhasil menahan seranganku. Kaisar Dewa Bebek Mati tidak menyadari bahwa Chen Sisi telah menyembunyikan tingkat kultivasinya, tetapi dia merasa bahwa Kaisar Dewa Puncak tahap menengah pasti tidak akan mampu menghalangi gerakannya ini. Chen Sisi hanya berada di puncak tahap tengah kultivasi Kaisar Ilahi. Satu-satunya kemungkinan dia dapat menghalangi gerakannya adalah karena Chen Sisi telah menyembunyikan kultivasinya. Seperti dirinya,
dia berada di puncak Kaisar Ilahi atau di tahap akhir Kaisar Ilahi. Chen Sisi mencibir, siapa bilang hanya Kaisar Dewa tahap akhir atau lebih yang bisa menahan seranganmu. Sambil mencibir, Chen Sisi tidak mau lagi membuang kata-kata dengannya, dan harpa ajaib 6 keinginan pun dipanggil lagi, suara ajaib 6 keinginan. Baru saja menerobos ke alam Kaisar Dewa, hasrat Chen Sisi untuk bertarung begitu besar, dan ia berharap dapat membunuh Kaisar Dewa Bebek Mati di sini. Chen Sisi sekarang berada di puncak tingkat kultivasi Kaisar Dewa Menengah, dan kecepatan suara iblis 6 keinginan sangat cepat. Dalam sekejap mata, kekosongan laut kosmik, tempat napas kematian belum menghilang, sekali lagi terisi dengan suara piano penuh warna Chen Sisi. Pada saat yang sama, Chen Sisi menoleh untuk melihat Qin Chen, suami. Sebelum Chen Sisi menyelesaikan kata-katanya, Qin Chen sudah meninjunya. Tinju Dewa Pembunuh. Langit yang penuh dengan cahaya piano yang diaduk oleh harpa ajaib 6 keinginan di kehampaan tiba-tiba mulai berputar. Seluruh alam semesta tampak berputar. Pada saat yang sama, lampu piano digerakkan oleh tinju pembunuh Qin Chen. Niat membunuh yang agung dan gila itu bagaikan banjir yang menerobos bendungan, menyapu ke arah Kaisar Dewa Bebek Kematian tanpa jejak. Kaisar Bebek Dewa Kematian tidak dapat lagi menahan kengerian di dalam hatinya. Dia mengira serangan sebelumnya adalah pembunuh terbesar Chen Sisi, tapi kali ini suara iblis 6 keinginan hampir cukup untuk memecahkan kekosongan dinding membran laut alam semesta. Jika bukan karena keterbatasan kultivasi Chen Sisi, pukulan ini akan cukup untuk merobek dinding membran lautan kosmik dan membelah kehampaan. Kaisar Dewa Bebek Mati tidak berani menahan diri. Dia memanggil perisai hitam pekat dan secara bersamaan membuat ratusan gerakan tangan yang berbeda secara berurutan. Perisai hitam pekat itu langsung membentuk lingkaran riak hitam pekat di sekelilingnya. Dengan setiap gerakan tangan yang dilakukannya, riak-riak pada perisai hitam pekat itu akan melebar sedikit, dan riak-riak hitam pekat di kehampaan ini menjadi semakin besar dan besar, gelombang demi gelombang. Setiap kali pusaran suara iblis dan kekuatan membunuh Chen Sisi terhalang oleh riak-riak kehampaan, lajunya akan sedikit melambat. Luar biasa, Qin Chen berseru. Sebagai patriark klan Kaisar Abadi, Kaisar Dewa Bebek Kematian tidak hanya memiliki banyak harta, tetapi kekuatannya tidak boleh diremehkan. Namun, meskipun merasa kagum, mata Qin Chen tampak sangat tenang. Dengan satu pukulan, suara iblis 6 keinginan Sisi telah mengenai perisai hitam. Ledakan, raungan yang menggelegar bergema di langit dan bumi. Suara iblis 6 keinginan Sisi mendorong perisai hitam itu. Qin Chen memanfaatkan kesempatan itu dan meninju Kaisar Dewa Bebek Mati. Engah, darah yang tak terhitung jumlahnya langsung menyembur keluar dari tubuh Kaisar Bebek Mati. Benar-benar terluka, Kaisar Bebek Dewa Kematian merasakan dadanya tak percaya. Aura pembunuh yang tak berujung itu bagaikan bilah pisau yang tajam, menusuk tubuhnya dengan ganas, menghancurkan pertahanan tubuhnya dalam sekejap, dan menyemburkan darah yang tak terhitung banyaknya. Ini, bagaimana mungkin? Pupil mata Kaisar Dewa Bebek Mati mengecil. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan Kaisar Dewa biasa di tahap akhir tidak akan mampu menembus pertahanannya dengan mudah. Belum lagi dia juga sedang mengaktifkan harta karun perisai hitam pada saat ini. Dengan restu dua kekuatan besar, dia benar-benar terluka dalam sekejap. Namun, pada saat ini, Kaisar Bebek Dewa Kematian tidak punya waktu untuk berpikir sebanyak itu. Serangan Qin Chen mengandung niat membunuh yang mengerikan, dan secara gila-gilaan memasuki tubuhnya melalui luka. Dia segera meraung, dan kekuatan abadi dalam tubuhnya meledak dalam sekejap. Mengaum, samar-samar, suara mengerikan yang sepertinya berasal dari zaman dahulu bergema di kehampaan. Suaranya bergemuruh, dan banyak makhluk lemah di seluruh kota Jinhu menjerit, tubuh mereka meledak, dan berubah menjadi debu. Bukan hanya makhluk-makhluk biasa ini saja, bahkan penguasa alam Buddha Matahari Agung dan penguasa kota ember emas di belakangnya pun mengerang dengan ekspresi ngeri, dan kata-kata Sanskerta emas yang tak terhitung jumlahnya mengalir, dan mereka akhirnya berhasil menahan raungan yang menggetarkan jiwa ini. Penguasa kota Jinhu bahkan memiliki jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, wajahnya menjadi pucat, dan jiwanya terluka. Kekuatan puncak Kaisar Dewa seperti Kaisar Dewa Bebek Mati terlalu kuat. Bahkan tatapan atau gerutuannya saja sudah cukup untuk menyebabkan alam semesta kecil runtuh. Laut mati, keluar, ledakan.
Dalam sekejap, laut mati yang luas tercurah dari tubuh Qin Chen, dan sungai yang panjang dan gelap mengalir masuk, seperti langit yang luas, dan langsung menghantam aura menyeluruh yang ditampilkan oleh Kaisar Dewa Bebek Kematian. Ledakan. Dengan berkah nafas Sisi, laut mati milik Qin Chen menjadi begitu luas dan perkasa, mampu secara langsung menekan dunia gelap yang luas yang dikemudikan oleh Kaisar Dewa Bebek Mati, dan menjaga sisi lautan hampa alam semesta ini. Kau ingin bersaing denganku untuk menguasai wilayah hampa. Kaisar Dewa Bebek Mati mendengus dingin. Di lautan tak berujung miliknya, kekuatan polusi abadi tiba-tiba meletus, mencoba untuk menangkal samudera laut mati yang telah dilemparkan Qin Chen. Namun ketika dia mendesaknya, wajahnya tiba-tiba berubah. Laut mati luas yang didorong Qin Chen mengandung aura pembunuh yang sangat mengerikan. Aura pembunuh ini mengandung asal mula aturan pembunuhan tingkat atas. Kekuatan itu begitu mengerikan sehingga polusi abadinya tidak dapat menembusnya sama sekali dan bahkan dimusnahkan. Pupil mata Kaisar Dewa Bebek Mati mengecil dan ekspresinya tampak ngeri. Kekuatan macam apa yang dikerahkan anak ini? Apakah ini masih setengah langkah puncak Kaisar Dewa? Pada saat ini, Kaisar Dewa Bebek Mati akhirnya mengerti mengapa leluhurnya gagal membunuh pihak lain di reruntuhan 10.000 dewa sebelumnya. Aura pembunuh di Laut Mati Qin Chen memberi Kaisar Dewa Bebek Mati perasaan samar bahwa ini adalah kekuatan yang lebih unggul dari dirinya. Dengan kekuatan ini, jika ada bantuan dari leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang dan lelaki tua Kuji, akan sangat sulit bagi leluhur untuk membunuh orang ini. Asal-usul keabadian, bangkitlah. Setelah Kaisar Dewa Bebek Mati menyadari bahwa kekuatan abadinya tidak dapat memperoleh keuntungan di bawah aura gabungan Sisi dan Qin Chen, dia langsung meraung. Di tengah alisnya, muncul kristal hitam pekat yang tak terlihat, dan dari kristal hitam pekat ini, terpancar kekuatan yang sedikit lebih unggul dari kekuatan puncak Kaisar Dewa. Kekuatan ini diintegrasikan ke dalam tongkat kematian hitam pekat di tangan Kaisar Bebek Dewa Kematian. Dalam sekejap, tongkat kematian itu mengeluarkan cahaya hitam menyilaukan yang bersinar selamanya dan menyapu dalam sekejap. Berdengung. Di bawah kekuatan ini, seluruh lautan kosmik di atas kota Jinhu terguncang, seperti kertas bergelombang, yang tampaknya akan putus. Ledakan. Kekuatan ini meledak, langsung menghancurkan tinju pembunuh milik Qin Chen dan suara iblis 6 keinginan milik Sisi. Kekuatan berdimensi tinggi yang lain. Pupil mata Qin Chen sedikit menyusut dan wajahnya tampak jelek. Hei, pemimpin klan Kaisar Mayat Hidup ini benar-benar hebat. Dia jauh lebih sulit dibunuh daripada semut sebelumnya. Sisi juga menunjukkan keterkejutan. Lagi pula, klan Kaisar Abadi adalah suku dengan Kaisar Dewa berdimensi tinggi. Jadi wajar saja jika pemimpin klannya memiliki beberapa kartu tersembunyi. Kalau tidak salah, batu kristal di antara kedua alis orang ini seharusnya adalah harta karun tertinggi yang diberikan kepadanya oleh leluhur klan Kaisar Abadi, yang dapat memobilisasi sejumlah kekuatan berdimensi tinggi. Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, matanya dingin dan tidak terkejut. Segel emas yang diaktifkan oleh Kaisar Negara Kuno Tianhuang dapat menahan serangan leluhur klan Kaisar Abadi untuk sementara waktu. Adalah hal yang biasa bagi patriark klan Kaisar Abadi untuk memiliki kartu truf. Akan aneh jika dia membunuhnya dengan santai. Qin Chen mendesah diam-diam. Meskipun dia telah memahami banyak aturan dan kekuatan magis, kultivasinya masih terlalu rendah. Semakin kuat kekuatan magis, semakin besar pula asal-usul dan kekuatan jiwa yang dibutuhkan. Jika dia berada di level Kaisar Dewa saat ini dan menggunakan beberapa kekuatan magis bersama-sama, dia bahkan dapat membunuh 2 Kaisar Dewa Bebek Mati. Bahkan jika dia hanya perlu melepaskan sepenuhnya kekuatan Laut Mati dari pendahulunya, Kaisar Dewa Bebek Mati tidak akan mampu menolaknya. Namun Qin Chen juga tahu bahwa jika dia dapat sepenuhnya mengaktifkan kekuatan Laut Mati untuk membunuh Kaisar Dewa, setidaknya dia akan memasuki alam Kaisar Dewa, atau bahkan mencapai puncak di alam Kaisar Dewa. Pada saat ini, cahaya hitam dahsyat yang meledak dari tongkat kematian hitam milik pemimpin klan Kaisar Mayat Hidup tiba-tiba tiba di depan Qin Chen dan Sisi. Mati! Dengan teriakan rendah, tatapan mata pemimpin klan Kaisar Mayat Hidup berubah menjadi ganas. Qin Chen menatap kekuatan mayat hidup yang mengerikan di depannya. Dengan sekali gerakan, pedang pembunuh tiba-tiba muncul di tangannya, lalu dia menebasnya dengan satu pedang. Memotong. Saat suara Qin Chen jatuh,
energi pedang yang mencapai langit melintasi lautan alam semesta. Dengan suara keras, kekosongan luas lautan semesta bagaikan sepotong mentega, yang langsung dipotong oleh pedang pembunuh terbalik Qin Chen, memperlihatkan dinding membran terdalam. Cahaya pedang mencapai langit dan tiba-tiba meluas bersamaan dengan kekuatan abadi mengerikan yang ditunjukkan oleh Patriark Kaisar Mayat Hidup. Boom! Pusaran pembunuh yang dihasilkan oleh energi pedang yang menakutkan dan kekuatan mayat hidup yang gelap dari Kaisar Dewa Bebek Kematian bertabrakan lagi. Ledakan dahsyat itu hampir menjungkirbalikkan seluruh alam semesta dan kehampaan. Riak-riak tongkat kematian yang hitam pekat itu dihantam keras oleh energi pedang-pedang pembunuh Qin Chen, dan riak-riak hitam pekat itu pun segera mulai menghilang. Lagi pula, riak-riak gelap itu tidak dipicu oleh Kaisar Dewa Bebek Mati sendiri, tetapi dicapai melalui kristal hitam. Pada saat yang sama, kekuatan abadi yang tak terhitung jumlahnya yang dibangkitkan oleh pusaran energi pedang dari pedang pembunuh Qin Chen menjadi kacau dan terciprat kemana-mana. Memanfaatkan kesempatan ini, Sisi mengaktifkan harpa ajaib 6 keinginan. Suara sihir yang menakutkan itu berubah menjadi lautan yang bergelombang. Dalam sekejap, dia memanfaatkan kesempatan ketika Qin Chen merobek pertahanan lawan dan membunuhnya. Suara dentingan itu terus berlanjut, dan kekuatan suara iblis yang tak terhitung jumlahnya telah memotong tubuh Kaisar Dewa Bebek Mati, sekali lagi memercikkan darah yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, energi pedang inti Qin Chen menghantam dada Patriark Kaisar Mayat Hidup dengan keras di tempat. Engah! Sebuah luka besar langsung terkoyak di dada pemimpin klan Kaisar Mayat Hidup, dari leher sampai ke perut bagian bawah, dengan darah menetes kemana-mana. Kepulan-kepulan, sebagian cahaya gelap yang dipancarkan tongkat kematian hitam milik ketua klan Kaisar Abadi juga mengenai Qin Chen, namun Qin Chen selamat dan sehat. Gerakan ini tampaknya berimbang, tetapi tubuh Dewa Dao sempurna Qin Chen mengambil keuntungan dan tidak terluka sama sekali. Wajah Kaisar Dewa Bebek Mati pucat dan dia amat marah. Jika serangan Qin Chen dan sisi sebelumnya membuatnya terkejut, maka serangan pedang ilahi pembunuh tadi membuatnya ngeri. Kekuatan asli yang dihasilkan oleh kristal hitam pekatnya yang dipadukan dengan tongkat kematian hitam pekat, meskipun merupakan kekuatan berdimensi tinggi, jelas bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh Kaisar Dewa biasa. Sekalipun dia adalah Kaisar Dewa Puncak, dia akan terluka parah jika terkena kekuatan ini. Tapi sekarang Qin Chen tidak hanya menghalanginya, tetapi juga tidak terluka sama sekali. Bagaimana tubuh sucimu bisa begitu kuat? Kaisar Bebek Mati hampir menjadi gila. Dia merasakan takut untuk pertama kalinya. Kekuatan berdimensi tinggi yang disimulasikannya tidak dapat dirangsang sesuka hati. Konsumsi jiwa dan asal-usul juga mengerikan. Rasa takut terhadap Kaisar Dewa Bebek Mati tersapu olehnya dalam sekejap. Tindakan ini merupakan perintah leluhur dan tindakan putus asa dari klan Kaisar Mayat Hidup. Jika itu adalah pertarungan biasa, dia mungkin akan berbalik dan melarikan diri, tetapi kali ini, dia harus membunuh Qin Chen. Mati. Di bawah pembakaran asal, serangan Kaisar Dewa Bebek Kematian bahkan lebih cepat, dan hanya kabur yang bisa dilihat. Kristal hitam pekat di antara alisnya sekali lagi mengeluarkan cahaya hitam pekat yang lebih rapat dan lebih cepat menyebar. Pada saat yang sama, tongkat kematiannya yang hitam pekat berubah menjadi lautan hitam yang mengalir ke arah Qin Chen seperti gelombang pasang. Kekuatan keabadian yang lebih padat muncul, dan kekuatan itu tampaknya akan menghancurkan lautan jiwa Qin Chen kapan saja. Qin Chen tahu bahwa ini pasti serangan kekuatan penuh Kaisar Bebek Dewa Kematian. Selama dia bisa menghalangi gerakan ini, Kaisar Bebek Dewa Kematian tidak akan punya banyak jurus lagi. Memikirkan hal ini, Qin Chen melangkah maju dan benar-benar melangkah ke lautan hitam lawan. Bahkan serangan dimensi tinggi dari leluhur Kaisar Mayat Hidup tidak dapat dengan mudah merobek tubuh Dewa Dao-nya yang sempurna. Qin Chen tidak percaya bahwa aura dimensi tinggi yang dilepaskan oleh Kaisar Dewa Bebek Mati melalui kristal hitam akan lebih kuat daripada leluhur Kaisar Mayat Hidup itu sendiri, jadi Qin Chen bertekad untuk mengalahkan Kaisar Dewa Bebek Mati sepenuhnya. Membunuh. Qin Chen berteriak keras dan mendorong pedang anti pembunuhan hingga batas maksimalnya. Pada saat yang sama, dari kedalaman jiwanya, kekuatan pembunuh yang mengerikan meledak dalam sekejap dan bergabung ke dalam pedang anti pembunuhan. Ledakan. Pedang pembantaian balik berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan, memotong duri-duri dan merobek lautan hitam yang digerakkan oleh Patriark Klan Kaisar Mayat Hidup, dan datang tepat di depan mata Patriark Klan Kaisar Mayat Hidup.
Pada saat ini, aura mengerikan tiba-tiba muncul di langit yang jauh, dan aura ini menyapu seluruh dunia seperti lautan dalam sekejap. Orang kuat lainnya telah tiba, mereka semua adalah orang kuat di bawah komando Kaisar Abadi. Penguasa alam Buddha Matahari Besar menunjukkan ekspresi ngeri di wajahnya. Aura di hadapannya semuanya berada pada level Kaisar Iblis Bayangan Jahat. Ini hampir semua kekuatan yang dikendalikan oleh Kaisar Mayat Hidup sejak lahirnya Laut Semesta hingga sekarang. Klan Kaisar Abadi akan keluar dengan kekuatan penuh. Sang penguasa alam Buddha Matahari Agung terkesiap. Apa sebenarnya yang sebenarnya direncanakan oleh klan Kaisar Abadi? Apakah kita akan mengalami pertempuran yang menentukan di sini?